Saudara, polemik pegawai negeri sipil pria boleh berpoligami kembali mencuat. Dalam peraturan pemerintah juga ditegaskan, PNS perempuan tidak boleh menjadi istri kedua atau ketiga dan seterusnya. Apa alasannya? Kita diskusi bersama Skolastika Sylvia. Nah, lagi ramai bahasan soal aturan PNS laki-laki boleh poligami, tapi sebaliknya PNS wanita nggak boleh jadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Warganet pun langsung nyerbu, loh kok nggak adil sih aturannya, berat sebelah. Nah, ternyata aturan ini udah ada sejak lama dan sudah diatur juga dalam undang-undangnya. Kita diskusi. Mulanya, aturan ini ramai dibahas saat Badan Kepegawaian Negara melakukan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983. Yes, aturannya udah ada selama itu, artinya udah 40 tahun. Tapi kenapa ramai lagi dibahas? Ini nih poin yang jadi pro dan kontra. PNS laki-laki boleh berpoligami, sementara PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, atau bahkan keempat. Adil nggak ya? Nah, sebelum kita menyimpulkan, yuk kita bedah dulu asal-muasal aturannya. Jadi mulanya sama sekali nggak ada aturan yang mengatur soal perkawinan PNS. Sampai Ibu Negara saat itu, Ibu Tien Soeharto yang sangat menentang poligami, mendesak adanya regulasi yang bisa memperketat izin poligami. Sampai diterbitkanlah Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983. Pasal 4 ayat 1, PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dulu dari pejabat. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari PNS. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari bukan PNS wajib memperoleh izin lebih dulu dari pejabat. Yang digarisbawahi apa? Wajib izin dan ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi ketika PNS ini mau berpoligami. Syarat alternatif misalnya, PNS boleh poligami kalau istrinya tidak menjalankan kewajiban, istri memiliki cacat badan atau fisik yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat memberikan keturunan sekurang-kurangnya 10 tahun masa menikah. Atau syarat lainnya, persetujuan tertulis dari istri sah yang dibuktikan dengan surat materai. Nah, kemudian aturan ini disempurnakan dengan adanya PP nomor 45 tahun 1990. Jadi PNS ini tidak hanya mengajukan izin kalau akan poligami, tapi juga wajib mengajukan izin dalam hal perceraian. Dan untuk PNS wanita sama sekali nggak boleh jadi istri kedua, ketiga, atau keempat, baik dari PNS maupun non-PNS. Tujuannya supaya para PNS ini nggak mudah terlibat dalam siklus kawin cerai. Bahkan ada sanksi disiplin yang dijatuhkan kalau aturan ini dilanggar. Nah, pertanyaannya, kalau aturannya sudah dibuat dengan syarat-syarat yang sedemikian ketat, apakah dalam pelaksanaannya juga sama ketatnya? Hanya itu pemimpinnya, kepala instansinya itu sebenarnya juga ikut bermain di dalamnya. Maksudnya, kalau ada anak buahnya yang nikah siri, bisa saja si kepalanya juga nikah siri, Mas. Sehingga seringkali mereka tidak saling tegur-menegur, artinya tidak ada sanksi yang diberikan. Itu jadi masalah sering seperti itu. Jadi seperti tahu sama tahu, itu banyak prakteknya seperti itu, Mas. Ya, perkawinan dan perceraian juga di dalamnya itu pengaturannya hanya seperti ya di atas kertas saja kebijakan regulatif, tapi dalam implementasinya, law enforcement-nya itu sangat jauh dari ya kadang-kadang bukan nggak optimal lagi ya, kadang-kadang sering kali diabaikan juga. Kalau tadi dari sisi regulasinya, gimana dari sudut pandang perempuan? Ini yang dilakukan entah dia ASN, non ASN, itu adalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Mengapa disebut sebagai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan?
karena menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Kemudian perkawinan poligami itu juga melambangkan superioritas laki-laki atas tanda kutip kepemilikan ya atas perempuan. Gitu. Poligami ini menjadi pintu atau merentankan perempuan, baik istri pertama maupun istri kedua maupun anak-anak yang dilahirkan, untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pro dan kontra satu aturan itu sangat wajar dalam negeri demokrasi. Tapi dalam case ini, yang nggak setuju dengan alasan kesenjangan pun nggak kalah banyak. Oh, nggak setuju dong, kan harusnya kalau misalnya itu harus satu lah. Nggak boleh punya istri dua, ikutin kayak TNI atau Polri yang lainnya gitu. Apalagi itu PNS yang bayar. Iya, apalagi kan PNS. Kalau dari situ sih kurang setuju ya Mbak, soalnya juga berhubung kurang kesetara aja sih kalau misalnya itu. Dan juga kalau untuk poligami itu menurut saya sih kurang cocok lah di di budaya kita gitu loh. Kalau misalnya dari kalau menurut saya aturan untuk PNS ya silakan aja untuk PNS gitu ya. Tapi kenapa nggak setuju? Nggak setujunya ya karena ya menghargai perempuan juga lah mungkin itu ya. Apapun itu, menjadi ASN artinya jadi pelayan publik. Digaji dari APBN alias uang rakyat. Jadi udah konsekuensi ketika bahkan urusan rumah tangganya juga ikut diatur oleh negara. Itu kalau dari sisi ASN ya. Kalau dari sisi pemerintah, apakah aturannya masih relevan hingga saat ini? Lanjut diskusi di kolom komentar.